Selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada saat ini, kita datang di tempat ini. Satu tujuan kita akan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Segera kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Amin. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama kita lakukan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu. Sejemput kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum. Saya undang
Ibu Iti pimpin kita dalam doa pembukaan. Perbuatan tanganmu ajaib dan mulianya, kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti. Lagi katakan kami kagum mempunyai Allah yang seperti Engkau. Amin, haleluya. Kuasamu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran. Mari dengan sungguh katakan, betapa kagum kami melihat kuasamu Tuhan. Amin, amin, haleluya Tuhan. Ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kami kagum punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dapat mengerti besarnya karya-Mu. Lagi katakan kepada Tuhan dengan sungguh, haleluya. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami kagum punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa ungkapkan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang Engkau tidak pernah terbatas kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah yang kami selalu nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sehat, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah sebabnya kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau datang bersorak, memuji dan memuliakan Engkau. Untuk itu Tuhan, Engkau urapi kami semua yang ada, supaya semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini akan dilawat oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat api kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, semua para pelayan-pelayan altar yang terlibat dalam pelayanan saat ini, mari Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelayanan mereka menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Kami semua mau menikmati sukacita Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada intimidasi kuasa setan iblis yang selalu berupaya untuk mengalihkan pola pandang kami kepadamu saat ini. Tetapi seberapa kami yang ada Tuhan, kami akan satukan iman percaya kami. Kami akan usir tolakan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, Engkau hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kebebasan dan sukacita daripada Allah akan menjadi bagian kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya seberapa kita hadir saat ini, satu tujuan kita mau datang menyembah Tuhan. Amin. Sebab kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata atas kehidupan saya dan saudara. Sepanjang minggu kita lewati, Tuhan telah memberkati saya dan saudara dengan kekuatan kesehatan tubuh. Walaupun banyak hal yang kita telah lewati,
Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab itu mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup selalu penuhi kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Kami hidup Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Tuhan selain kekuatan Roh Kudus. Kami berserah kepadamu, berserah kepada Tuhan. Ambil alih setiap hati pikiran kami, Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Sekali lagi dengan lembut katakan, semua jemaat nyanyikan pujian ini. Amin. Tuhan buat jemaat-Mu saat ini. Kami datang bawa hati kami. Kami berserah kepadamu. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus turun atas hidup kami. Roh Kudus ada di tempat ini. Yesus
Tuhan saat ini. Engkau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan. Jika Engkau ada sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Nya, itu semua karena kasih-Nya yang besar. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami buka hati kami buat jamahan-Mu Roh Kudus. Mengalir di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau berkati, Engkau jamah setiap hati yang rindu. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak diberi penghormatan. Berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami ada semua anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Manakala kami lewati di hidup kami Tuhan, tapi saat ini kami bersyukur. Kami katakan terima kasih Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih berikan waktu kesempatan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Engkau ada di tempat ini Roh Kudus. Haleluya. Renungkan kebaikan Tuhan. Engkau renungkan keajaiban Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Sebab Dialah yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Sebab Engkau kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. semua katakan Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Dialah yang kudus. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi Sekali lagi katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
Pagi hari ini Tuhan, kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sebab Allah kita yang kita tinggikan, Dia Raja mulia kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Masih mau bersorak bagi nama Tuhan? Amin. Haleluya. Berikan salam samping kiri kanan. Katakan kita mau bersuka cita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin.
buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sama-sama katakan, nama Yesus benar ayatku. Oh haleluya, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus, oh, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Engkau nama yang ajaib Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Oh, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sama-sama kita katakan, oh, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini. Tanda kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Kota benteng yang teguh. Oh haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Segera kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Kita angkat satu pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita yang ada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah hubungan yang indah akan terjalin pagi hari ini bersama Yesus. Dia Allah yang kita sembah. Dia Allah penyelamat kehidupan kita. Dia Allah penolong kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
aku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. melekati Haleluya, haleluya. firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Hanya Kau pribadi selalu melekati kami butuh Kau Tuhan. firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu melayakkan Engkau melayakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau mampukan kami setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tanganku ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekati hatimu. sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri pagi hari ini. Firman-Mu itulah Firman Tuhan adalah penopang dalam kehidupan kita. hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami mau pribadi-Mu Selalu Tuhan. melekati hatiku. Kami butuh pribadi-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Haleluya. yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Amin. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Selalu melekati Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Aku terhubung denganmu, haleluya. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi ku terhubung denganmu, haleluya. Selalu
hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atas. Kita beri pujian, pengagungan, hormat, sorak bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu akan selalu menuntun kehidupan kami, untuk kami terus berjalan dalam kasih karunia, demi kasih karunia Tuhan. Betapa indah terang firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami bisa menghadapi segala tantangan, segala persoalan, segala masalah, segala kesulitan hidup ini. Ada terang dalam hidup kami, ada penuntun dalam kehidupan kami yang memampukan kami, menyanggupkan kami untuk kami menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, pengagungan kami telah naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah dasar dari kehidupan kami kembali akan memberkati kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau, menghadapi berbagai macam tantangan apapun juga. Kami akan tetap kuat, kami akan tetap memiliki kesanggupan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi kami saat kami mendengarkan firman-Mu, bersama-sama kami satukan hati kami. Kami halaukan itu dia di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya otoritas Tuhan menjadi bagian kami. Kami semua akan menikmati berkat santapan firman Tuhan untuk kebutuhan rohani kami. Kemuliaan pujian hanya bagi Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Haleluya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita diberikan kesempatan hari ini. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita bisa menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih oleh Tuhan. Di hari Minggu ini saya ingin berbicara mengenai ada 6 respon yang benar saat sedang kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Ada 6 respon yang harus menjadi bagian kehidupan kita pada waktu kita sedang berada, saudara sedang menjalani sebuah pergumulan di dalam saudara menjalani hari-hari saudara. Karena ada kebanyakan orang punya respon yang salah saudara pada waktu mereka mengalami pergumulan hidup dalam hari-hari mereka, mengakibatkan saudara mereka mengalami stres, ada kecemasan yang berlebihan di dalam hari-hari mereka, memicu proses yang berkepanjangan, membuat mereka ada gangguan aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan karena respon yang salah pada waktu menghadapi pergumulan hidup ini saudara, ada orang mengalami gangguan tidur. Dia sulit untuk tidur, insomnia saudara, bahkan mengalami mimpi-mimpi yang buruk saudara. Ada juga yang mengalami depresi, perasaan sedih, putus asa, kehilangan minat terhadap hal-hal yang tadinya menjadi sebuah hobi, menjadi sebuah kesukaan dalam dirinya. Oleh karena respon yang salah saudara, itu bisa membawa kita mengalami depresi pada waktu kita sedang berada di dalam pergumulan kehidupan ini. Ada juga mengalami masalah kesehatan fisik. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang mudah rentan dan terkena penyakit saudara. Jadi kita harus hati-hati pada waktu kita mengalami pergumulan hidup. Respon yang salah itu bisa membawa saudara mengalami gangguan hubungan interpersonal. Pergumulan pribadi itu membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial. Terkadang bisa berlaku agresif saudara. Terkadang ada orang tua pulang di rumah tiba-tiba marah sama anak, nggak tahu nggak ada apa-apa, marah sama suami sudah nggak oleh Tuhan. Karena apa? Respon yang salah pada waktu mengalami pergumulan hidup di dalam hidup ini. Kemudian ada yang lari kepada zat-zat yang tidak baik, ada lari kepada narkoba, lari kepada miras saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu karena apa? Respon yang salah. Kemudian ada perubahan perilaku. Dia mudah menarik diri saudara. Kemudian impulsif. Ada juga yang mengalami gangguan makan. Kalau sudah melihat ada orang kalau lagi alami pergumulan hidup itu larinya dimakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Larinya makan, dia bulimia namanya. Bulimia itu saudara makan yang banyak pada waktu mengalami persoalan. Tapi selebihnya ada juga yang anoreksia.
Anoreksia ini saudara, dia malas, kehilangan nafsu makan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, respon yang salah, ini banyak hal yang bisa terjadi. Nah mungkin dari kita yang hadir hari ini, kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Pada waktu kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami situasi sulit dalam kehidupan ini, engkau sedang berada dalam pergumulan hidup, dan respon yang salah itu kita ambil saudara, maka hal-hal yang seperti saya katakan tadi, itu bisa menjadi bagian dari perjalanan kita, dan itu hal yang negatif, yang tidak boleh ada di dalam kehidupan saudara. Saudara harus terhindar dari hal-hal yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau nggak bisa tidur berkepanjangan? Bagaimana kalau engkau depresi? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan ada yang harus tidak sanggup berada dalam menghadapi pergumulan hidup, harus berada di rumah sakit jiwa. Ada yang putus asa sampai mengakhiri kehidupan. Nah sebagai orang percaya saudara, tentunya kita harus punya respon yang baik saat kita menghadapi pergumulan hidup. Respon yang baik ini harus ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada 6 hal saudara. Saya membawa tadinya 10 hal respon itu saudara. Tapi ada 6 hal yang akan saya bawa kita bersama-sama pada saat ini. Yang pertama saudara, respon yang benar saat kita sedang hidup dan engkau sedang berada di dalam pergumulan hidup ini. Respon yang pertama saudara, datang kepada Tuhan. Amin. Kuatkan hubungan dengan Tuhan. Engkau ingat pada waktu engkau sedang berada dalam pergumulan hidup sebagai anak Tuhan, engkau harus ingat, engkau harus datang kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan itu berkuasa terhadap apapun juga di dalam dunia ini. Segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Tuhan. Bahkan alam semesta, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dia berkuasa bahkan menjadikan sesuatu dari yang tidak ada, itu bisa menjadi ada. Kita harus bisa memiliki sebuah pengakuan dalam diri kita, pengetahuan bahwa segala sesuatu berada di dalam kendali Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu persoalan masalah itu datang, engkau harus ingat, jangan lupakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihakmu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa saya katakan tadi kita harus datang kepada Tuhan? Kalau Tuhan ada di pihakmu, kalau Tuhan ada berjalan bersama dengan engkau, kalau Tuhan ada dalam kehidupanmu, siapa yang bisa melawan engkau saudara? Tidak ada. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, berbagai macam tantangan, situasi sulit. Kalau Tuhan bersama dengan mereka, kekuatan apapun juga tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Seluruh kekuatan dan ala Mesir, kekuatan manusia, kekuatan orang-orang tentara Mesir tidak bisa saudara menggagalkan kekuasaan Tuhan. Jadi semua pertama saya katakan, kalau engkau ingin melihat kemenangan, engkau ingin melihat anugerah, engkau melihat kasih karunia, engkau melihat pertolongan Tuhan, pada waktu engkau mengalami masalah, engkau harus ingat, jangan lupa Tuhan saudara. Jangan lupa Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendak engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kita diminta jangan khawatir kalau bersama dengan Tuhan. Engkau harus ingat, Tuhan itu adalah Allah yang begitu peduli, mengasihi, mencintai kita. Manusia pada waktu kita mengalami persoalan, engkau berada pada titik terendah, engkau mengalami kehancuran, kebangkrutan, situasi yang tidak baik, manusia meninggalkan engkau. Orang menjauh dari hidupmu sudah yang kasih oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Tuhan, pada waktu engkau mengalami masalah, engkau mengalami kesulitan hidup, orang lain lari meninggalkan engkau, pura-pura gak kenal mungkin. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang-orang yang berbeban berat, orang-orang kesulitan, orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dijauhkan, orang-orang yang tidak dipandang. Itu yang diundang oleh Tuhan, berbeda dengan manusia. Manusia yang mau dekat dengan orang yang punya pangkat, manusia yang mau dekat dengan orang yang berpengaruh, manusia yang mau dekat dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak positif, menguntungkan bagi dia. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu, dia mengundang bahkan mereka yang papah, mereka yang tidak punya kemampuan, kesanggupan, mereka yang tidak berarti. Letih lesu beban berat, datang kepadaku. Amin. Yang pertama saya katakan saudara, pada waktu kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, engkau mengalami situasi sulit, situasi berat dalam hidupmu, yang pertama saya katakan, engkau jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Engkau akan melihat bagaimana kemenangan, engkau akan melihat bagaimana jalan keluar, pertolongan, anugerah Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Kemudian yang kedua, di saudara kasih oleh Tuhan,
Yang kedua saya katakan bersyukur di dalam segala hal. Pada waktu kita mengalami proses yang berat, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan hidup. Yang kedua ini Tuhan mau bagaimana kita bersyukur, saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita berada pada situasi yang baik, hidupmu lagi baik, engkau lagi dapat berkat yang begitu luar biasa, engkau lagi menikmati hal-hal yang baik, semua yang baik, tiba-tiba engkau dapat anugerah pemberian sesuatu yang luar biasa, saudara. Begitu mudah engkau bersyukur. Begitu mudah hati kita berkata, oh haleluya, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Begitu mudah engkau berterima kasih, begitu mudah engkau bahagia, dalam kondisi hati bahagia, hati senang, bersyukur, itu begitu luar biasa, saudara. Tapi bagaimana pada waktu engkau mengalami, sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat. Engkau sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa di dalam hidupmu. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang bisa menerima keadaan apapun juga dalam hidupnya. Saya mau katakan orang-orang yang masuk dalam rumah sakit jiwa, mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak bisa menerima keadaan yang sedang mereka alami. Mereka tidak bisa bersyukur, bahkan firman Tuhan berkata, bagaimana kita berbahagialah kamu pada waktu kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Artinya hal-hal yang tidak baik. Malah kita diminta apa? Bukan hanya bersyukur, tapi berbahagia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemarin pada waktu pulang dari Palu, mamanya Renat bawa mobil, kan dia mengantuk 2:30, saudara. Dia nggak bilang sama saya, bilang dia mengantuk. Waduh, puji Tuhan kami selamat, saudara. Mobilnya lumayan hancur, itu ban sebelah kiri sampai tak keluar, saudara, hancur. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dia ketakutan, saya bilang, kenapa kamu takut? Ya usah, bersukacita, saya katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita, bersyukur. Malah ini saya katakan, ini saya belum pernah begitu berbahagia, saudara. Dengan kalau dulu alami seperti itu, kayaknya hatinya, aduh, lihat mobil Tagore, saudara. Kayaknya hati ini, aduh, bagaimana ya, kayak mungkin sudah pernah alami bagaimana sudah beli mobil dan sudah sayang itu mobil dan akhirnya tercoret. Perasaan saudara bagaimana? Tapi pada waktu itu, saudara, saya nggak marah. Saya katakan kepada istri saya kan nggak marah, saya bilang, nggak perlu kamu takut. Aduh, saya takut hancur mobilnya. Yang penting kita selamat. Kalau mobil kan bisa diperbaiki. Tuhan bisa kasih bahkan banyak mobil seperti ini lagi, saya katakan. Mobil banyak, saya katakan. Nggak perlu kita harus harus takut atau dia takut, saudara. Kamu harus takut, nggak perlu, saya katakan. Berbahagia. Saya belum pernah merasakan peristiwa seperti itu. Kemudian hati saya begitu berbahagia. Tidak ada perasaan bilang, aduh, kenapa sampai ketabakan ini? Aduh, banyak lagi biaya ini. Puluhan juta, aduh, tidak ada, sudah kesal Tuhan. Tapi berbahagia hati. Malah saya katakan bersukacita, saya katakan bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas, saudara. Tidak ada benturan, kemudian ada lecet sedikit pun, enggak, saudara. Kalau Pak Raymond, saudara, dia sudah lihat langsung. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Jangan sesuatu yang sudah terjadi, saya katakan kan sudah terjadi, nggak perlu lagi kita mau pusing akan, saya katakan nggak perlu. Kan nanti tinggal kita bawa di bengkel. Ada waktunya nanti Tuhan akan adakan berkat dan kita bisa selesaikan itu, nggak perlu, saya katakan. Nah, jadi sudah yang kasih oleh Tuhan seperti Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi pada waktu engkau mengalami situasi sulit, engkau sedang mengalami pergumulan, saudara, kita nggak perlu mempersalahkan orang lain. Oh, ini karena dia. Oh, ini karena kesalahannya. Oh, ini karena kamu ini, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nggak perlu. Bagaimana engkau tetap bersyukur dalam segala keadaan? Sudah lihat bagaimana orang di rumah sakit jiwa, tanya sama mereka, kalau mereka ada katakan, oh terima kasih, kami menerima persoalan ini. Nggak mungkin, saudara. Dia berada di sana karena dia tidak bisa menerima situasi itu. Dia berada di sana karena dia tidak bisa menerima bagaimana terhadap kerugian, terhadap kegagalan yang sedang dialami. Apa yang dia harapkan sudah tidak terjadi dan akhirnya dia berada di tempat seperti itu. Tetapi pada waktu engkau sedang berada pada pergumulan yang berat, berada pada situasi yang sulit, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan itu terjadi, minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana peristiwa itu bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu.
Saya bersuka cita saudara. Saya malah begitu berbahagia saya katakan kepada istri saya. Bersyukur sekali dengan kejadian ini. Cuma saya katakan masih kurang. Masih kurang kuat. Cuma 20-30% kerusakan. Saya bercanda sama dia. Kalau seandainya bisa saya katakan 70%. Tapi bahaya kalau 70% bisa-bisa kami yang hancur saudara kasih oleh Tuhan. Karena pada waktu tahun kemarin saudara mobil ini saya kasih masuk di pembiayaan. Waktu mau ambil Videotron untuk tambah sedikit kita punya biaya. Jadi ada asuransi saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi asuransi cover kalau 70% saudara. Tapi kalau cuma 20-30% itu tidak di cover asuransi. Saya bagus itu sama Mai Tua saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mulai bawa kehidupan kita. Pada waktu Tuhan mengizinkan engkau sedang berada pada pergumulan yang berat, situasi sulit, bagaimana hatimu, responmu adalah respon yang benar. Respon yang positif dalam hidupmu. Terkadang kita pada waktu mengalami situasi sulit, hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, kita mulai mencari kambing hitam. Kita mulai, oh karena dia ini, oh karena dia. Karena apa saudara? Kita bisa seperti itu karena tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersuka cita. Tidak bisa berbahagia seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu pada waktu kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Amin. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, engkau tidak akan mengalami stres dan kecemasan berlebihan. Engkau tidak akan mengalami gangguan tidur, engkau tidak akan depresi, engkau tidak akan mengalami masalah fisik, engkau tidak akan mengalami hubungan interpersonal dengan orang lain, engkau tidak akan kehilangan penurunan produktivitas, engkau tidak akan lari kepada zat-zat adiktif, narkoba. Engkau tidak akan mengalami perubahan perilaku, gangguan makan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi engkau tahu bersyukur. Hal itu akan menghindarkan engkau dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, pada waktu engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu saudara, engkau sedang mengalami masa-masa di mana engkau sedang mengalami perjuangan hidupmu. Oleh karena berbagai macam tantangan, persoalan, masalah dalam hidup ini. Yang ketiga, iman adalah jalan keluar atas setiap persoalan kita. Engkau jangan kehilangan iman saudara. Sebagaimana pada waktu engkau mengalami persoalan, memang di balik dari tembok, bahkan besok yang akan kita lewati, kita kan gak tahu saudara, bagaimana jalan Tuhan untuk hidupmu. Hari ini engkau sedang mengalami persoalan, masalah, tetapi besok Tuhan bisa memberkati engkau berkali-kali lipat dari apa yang sudah hilang dari masalah yang sedang engkau alami. Terkadang masalah itu adalah proses Tuhan untuk membentuk engkau, untuk menyiapkan engkau, untuk menikmati berkat yang lebih besar lagi saudara, di waktu-waktu yang akan datang. Terkadang Tuhan mengizinkan engkau mengalami proses yang begitu berat. Tujuan apa? Tuhan akan menyediakan sesuatu yang begitu luar biasa di dalam hidupmu. Kita lihat bagaimana Yusuf kan, dia mengalami proses yang begitu mengerikan, hal yang tidak baik, hal yang membuat dia terluka. Tapi proses Tuhan ke depan itu ada berkat yang begitu melimpah bagi dia. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi saudara, seorang yang sedang mencari mutiara. Jadi saudara, lihat tanah itu digali itu seperti karikatur saudara, digali, akhirnya dia menyerah. Padahal satu pukulan lagi saudara, di situ ada mutiara yang begitu besar, yang sudah tersedia, tinggal satu pukulan lagi saudara, mutiara itu dia mencapai bagian hidupnya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami persoalan masalah, kita jangan mudah untuk menyerah. Dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Ini seorang pemazmur, seorang yang selalu melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah kebaikan campur tangan, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya saudara. Mengapa dia selalu melihat pertolongan Tuhan? Mengapa kemanapun dia pergi berperang, firman Tuhan berkata dia selalu menikmati kemenangan? Karena Tuhan menyertai dia. Dia punya hidup, dia menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongannya. Hidupnya dia menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Dia tidak bersandar kepada kekuatannya, dia tidak bersandar kepada hikmahnya, dia tidak bersandar kepada kekuatan pasukannya, tapi dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini seorang Daud. Kalau kita melihat, kita mempelajari bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi pertolongan dengan karya begitu luar biasa. Dia ini saudara benar-benar mengandalkan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya.
Jadi tidak heran saudara, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia coba mencari pertolongan di mana-mana saudara. Tapi dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pada waktu kita mengalami persoalan, masalah saudara, masalah apapun juga, engkau bergumul dengan ekonomi, engkau bergumul dengan masalah keluarga, engkau sedang bergumul dengan hubungan yang rusak dengan orang lain, engkau sedang bergumul dengan masa depanmu, pekerjaanmu saudara. Saya mau katakan, engkau harus imani. Hari ini mungkin engkau terpuruk. Engkau sedang berada pada kondisi terpuruk. Tapi saya mau katakan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun ke depan, engkau tidak tahu bahwa di sana Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar untuk hidupmu saudara. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa yang sekarang ini engkau belum pikirkan, belum ada dalam benakmu. Tapi di waktu-waktu ke depan itu, kalau engkau tetap setia, engkau mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, sebagai tempat perteduhanmu, sebagai tempat engkau berharap dan mengandalkan Dia, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mempromosikan engkau, Tuhan akan menyatakan kasih karunia dan berkatnya melimpah menjadi bagian engkau. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. Jadi jangan putus harap pada waktu engkau sedang berada di dalam pergumulan hidup ini. Amin saudara. Imanmu harus hidup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan meskipun kita tidak lihat, tapi itu akan terbukti di waktu kemudian bagaimana imanmu itu akan menarik pertolongan Tuhan, menarik kuasa dan mujizat Tuhan, dan itu akan bekerja di dalam hidupmu. Amin saudara. Kemudian yang keempat, engkau ingat yang keempat, pada waktu kita mengalami situasi sulit, masalah, persoalan, hal yang begitu memelukan, engkau sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat. Yang keempat ini, engkau harus belajar untuk sabar. Hati harus tenang saudara. Ini salah satu pergumulan dan perjuangan. Pada waktu engkau sedang mengalami situasi sulit, hal-hal yang begitu berat, seorang bisa marah. Waktu kami kecelakaan saudara, itu saya tidur. Istri saya juga tidur saudara. Itu kalau kecepatan tinggi saudara, mobil sampai hancur bannya, itu mobilnya itu velg sampai tak keluar saudara, banyak tak keluar sebelah kiri saudara. Orang kampung semua lari, kedengaran karena bunyi yang begitu kuat saudara. Karena mobil itu kalau kita gas saudara, itu responnya cepat sekali saudara. Jadi nggak mungkin cuma lari-lari 80 saudara, itu lari cepat, mungkin sudah mengantuk saudara. Pertama dia bilang, maaf, saya minta maaf. Sudah kasih oleh Tuhan. Saya katakan, ya udah, kamu tidur ya. Saudara, tapi soal strap saudara, strapnya kuat dalam nama Yesus. Kadang-kadang saudara, wah benturan yang luar biasa saudara. Waduh. Dikatakan, saya minta maaf. Tiap apa, udah, kamu tidur ya, kamu mengantuk ya. Sudah kasih oleh Tuhan. Kenapa? Tapi kita harus tenang. Bagaimana pada waktu kita mengalami situasi itu, kita harus tenang. Kita nggak perlu harus marah-marah sudah yang kasih oleh Tuhan. Saya katakan kepada istri, saya kan gak marah, kamu gak usah takut, gak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki mobil ini. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahkan firman Tuhan juga berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terkadang pada waktu kita mengalami peristiwa yang begitu berat saudara, terkadang kita tidak tenang. Begitu mudah kita berbicara, kita menyampaikan ini dan itu, dan kita di luar dari kontrol saudara. Dan akhirnya kita bisa bertindak salah. Begitu banyak orang, mereka tidak kehilangan ketenangan, kehilangan konsentrasi, mereka tidak bisa menguasai diri, dan akhirnya bertindak salah. Mereka harus berakhir di penjara saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ketenangan itu bisa menjadi bagian, harus berusaha menjadi bagian hidupmu. Seberapa berat pun persoalan, masalah, tantangan yang kita alami, kita berusaha. Ini pembelajaran bagi kita. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Bagaimana kita berusaha untuk tetap tenang, tetap sabar pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ketenangan itu firman Tuhan berkata, terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu.
Kekuatan yang luar biasa itu kita dapatkan, saudara, pada waktu kita berada dalam ketenangan. Kemudian yang kelima, pada waktu engkau sedang mengalami pergumulan hidup, situasi yang berat dalam hidupmu, yang kelima engkau ingat, minta hikmat dari Tuhan, saudara. Kita perlu hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Hikmat Tuhan itu menuntun kita. Tuntunan Tuhan itu membawa kita untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Hikmat Tuhan itu membawa kita untuk mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan ini. Pada waktu kami alami kecelakaan, saya berdoa, Tuhan, siapa Tuhan yang saya mau panggil untuk jemput saya? Ini jemaat semua banyak mobil, saudara. Nanti ke depan semua akan punya kendaraan. Ini juga sekarang semua punya banyak kendaraan. Tapi terlintas langsung Tuhan taruh di benak saya setelah saya berpikir, siapa? Ibu Herlin Lapalesa, langsung Ibu Herlin Lapalesa, saya langsung telepon Ibu Herlin Lapalesa. Suaminya langsung datang jemput, saudara. Ternyata papa adenya punya depan rumah, saudara. Pak Raymond punya papa ade, saudara. Baru saya terpikir, oh ini rencana Tuhan ternyata. Semua keluarganya di situ, saudara, keluarganya Pak Raymond. Jadi saudara, Tuhan tuntun saya untuk ambil keputusan yang benar, panggil Pak Raymond karena semua keluarganya di situ. Langsung datang, Ana. Oh siapa itu? Saya punya papa ade. Oh iya, ini keluarga-keluarganya semua, saudara. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita dituntun oleh Tuhan untuk menyelesaikan sesuatu, oleh karena hikmat Tuhan, keputusan yang baik itu menjadi bagian kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Pada waktu kita menghadapi keputusan yang begitu sulit, tapi engkau dipenuhi hikmat Tuhan, engkau mampu untuk menyelesaikan sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan dengan logika manusia. Pada waktu Salomo, saudara, diperhadapkan dengan keputusan yang sulit, dua orang ibu datang, mereka mendebatkan mengenai ini anak saya, tidak, itu anakku. Karena satu orang, saudara, itu pada waktu tidur, dia menindih anaknya dan anak itu mati. Nah jadi yang mati anaknya ini, dia ambil anaknya, yang ibu yang anaknya hidup. Mereka datang kepada Salomo, mereka berkata, tidak, ini anak saya. Yang satu berkata, tidak, dia anak saya. Waktu kamu tidur anak kamu mati, kamu tindih, dan sekarang kamu ambil anak saya. Salomo dengan hikmat Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh ibu ini, saudara. Salomo berkata dalam hikmat Tuhan, pengawal, ambil pedang. Saudara, pengawal ambil pedang. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, Salomo berkata, belah dua anak ini, sebelah kasih kepada ibu ini, sebelah kasih kepada ibu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ibu yang punya anak itu tentunya dia punya belas kasihan dan berkata kepada raja, biarkan anak itu saya berikan kepada dia. Tetapi ibu yang anaknya meninggal berkata, tidak, biarkan anak itu dibelah dua. Jadi kita sudah lihat dalam hikmat Tuhan, Salomo tahu bahwa benar ibu yang benar-benar memiliki anak ini adalah ibu yang punya belas kasihan terhadap anak itu. Tapi ibu yang tidak punya belas kasihan bahkan mendukung keputusan Salomo untuk membelah dua, memenggal anak ini menjadi dua. Saudara, dia nggak punya belas kasihan lagi. Karena kenapa? Dia ingin supaya apa yang dialami juga dialami oleh ibu itu. Dan Salomo berkata, ambil anak itu, berikan kepada ibu. Yang berkata bahwa biarkan anak itu diberikan kepada ibu ini. Jadi begitu jelas, pada waktu engkau memiliki hikmat Tuhan, engkau bisa menyelesaikan perkara yang begitu sukar, perkara yang begitu sulit di dalam engkau menjalani hari-harimu. Jadi pada waktu engkau sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, saudara, saya mau katakan saat ini, minta hikmat Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi engkau. Amin, saudara. Kemudian yang terakhir, pada waktu kita mengalami situasi sulit, pergumulan yang berat, engkau sedang berada pada masalah yang begitu sulit dalam hidupmu. Yang keenam ini, ingat, bersekutulah dengan komunitas yang sehat. Bersekutu dengan komunitas yang sehat. Cari orang-orang yang rohani, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Cari orang-orang yang suka berdoa. Cari orang-orang yang suka melayani. Cari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu engkau berada pada komunitas yang salah, maka engkau akan bukan lebih baik hidupmu, engkau akan lebih hancur, engkau akan lebih rusak. Kau minum sedikit ini, nanti mabuk ini akan menghilangkan sedikit kau punya masalah. Kamu coba sabu ini akan menenangkan engkau
menghilangkan apa yang engkau lupakan. Iya, pada waktu dihirup saudara, sementara bisa hilang, tapi sesudah itu saudara, kembali kita ingat, kita hirup lagi sebanyak mungkin, dan akhirnya itu akan merusak dan membunuh dan tidak memberikan solusi. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa saya katakan tadi, cari komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu akan saling menopang saudara, akan saling membangun. Bagaimana pada waktu engkau mengalami persoalan masalah, hal-hal yang positif disampaikan kepada engkau, engkau akan semakin kuat. Tujuannya apa? Supaya engkau mendapat dukungan dan semangat baru pada waktu engkau sedang berada pada masa-masa pergumulan hidup. Orang yang berkata-kata kepada engkau memperkatakan kata-kata yang positif, mendukung engkau, memberikan semangat, tidak memberikan masukan-masukan negatif dan akhirnya menghancurkan hidupmu. Cari orang-orang yang rohani. Dengar hal-hal yang positif. Jangan dengar hal-hal yang akan merusak, yang memperparah hidupmu. Kenapa kamu alami masalah? Iya. Aduh kasihan. Dan akhirnya semakin diperparah engkau makan, semakin dalam dan semakin dalam engkau saudara. Dan engkau semakin parah dalam menghadapi persoalan. Engkau jauhi orang-orang yang demikian. Cari orang-orang yang bisa mendukung engkau secara positif, yang mengasihi engkau dengan tulus, yang mendoakan engkau dengan tulus, yang tidak ada maksud apapun juga. Tujuannya apa? Untuk mengasihi engkau, untuk mendukung engkau. Karena ada orang-orang saudara, pada waktu engkau mengalami persoalan, engkau mengalami masalah, malah dia berbahagia. Rasakan, biar jangan hancur, biar jangan rusak. Ada orang-orang yang demikian. Tapi ada orang-orang yang tulus hatinya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Mereka adalah orang yang bahagia melihat orang yang bahagia. Mereka akan sedih melihat orang yang sedih. Mereka berduka cita pada waktu orang berduka cita. Mereka senang dengan orang yang senang. Cari orang-orang yang demikian. Karena kenapa saudara? Mereka memberikan engkau dukungan, semangat baru. Mereka akan mendoakan engkau dalam menghadapi pergumulan berat dalam hidup ini. Engkau ingat saudara, yang pertama, pada waktu engkau mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini, engkau datang kepada Tuhan. Amin. Bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, imani ada jalan keluar atas setiap persoalan. Yang keempat, sabar, harus tetap tenang. Kemudian 5, minta hikmat dari Tuhan. Kemudian 6, cari komunitas yang baik. Bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan menikmati kekuatan baru di sana. Puji Tuhan saudara, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Saya mau katakan, apapun yang engkau alami, engkau harus bisa berkata, pertolongan saya datangnya dari Tuhan. Apapun yang sedang engkau gumulkan hari ini, pergumulan, persoalan, masalah pun juga, saya mau katakan, jangan kecut dan tawar hati. Ingat ada Tuhan bersama dengan engkau. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Engkau lihat bagaimana kalau engkau bersama dengan Tuhan, siapakah yang bisa menjadi lawanmu? Engkau akan mengalahkan setiap persoalan, engkau akan mengalahkan setiap tantangan, mengalahkan setiap kesulitan. Engkau akan menjadi pemenang karena engkau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi dengan iman katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga,
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan, persoalan, beban berat yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, saudara. Tetapi jangan pernah menyerah pada waktu engkau berhadapan dengan persoalan, tantangan, beban berat, dan situasi sukar dalam hidupmu. Pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan engkau. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Engkau hanya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau Allah di pihakmu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Persoalan, masalah, beban berat, kesulitan hidup akan dihalaukan karena Tuhan menolong dan menjadi pembela dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah terhadap kesulitan. Jangan pernah menyerah terhadap persoalan. Jangan pernah menyerah terhadap tantangan. Engkau harus bangkit, punya semangat, sebab Tuhan menyediakan yang terbaik untuk masa depanmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan pun lagi, ku tak akan, oh ku tak akan. Haleluya. Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi, ku takkan, oh haleluya, amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum punya Engkau Tuhan. Hati kami bersuka cita, berbahagia oleh karena tuntunan firman-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Persoalan, masalah, tantangan boleh datang dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur Tuhan, kemenangan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Pembelaan akan selalu menjadi bagian kami. Mujizat Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Berkat-berkat, jalan keluar atas setiap apa yang kami alami akan menjadi bagian kami. Oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau tuntun umat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat, himpitan dalam hidup mereka. Untuk itu kami datang kepada Tuhan, berserah mengakui kekuatan dan kesanggupan Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup untuk tolong bela kehidupan kami. Untuk itu kami berseru memanggil nama Tuhan. Kami berkata pada saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Jawaban doa kami alami, kami terima. Oleh karena Engkau Allah yang sanggup untuk menolong, dan kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Sambil Engkau berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang luar biasa, yang datang memberkati saudara-saudara dan menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, persoalan, pergumulan berat apapun,
tapi kita percaya Dialah jaminan bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan berikan korban syukur kita. Dialah Tuhan gembala kita. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Tuhan gembala kami. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanku. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan Kau gembala kami. Amin, haleluya. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau yang tuntun setiap langkahku dalam jalanku. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanku. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari sekali kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Engkau Tuhan gembala kami. Engkau yang pegang hidup kami.
Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Engkau yang pelihara hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih memberikan terbaik bagi Engkau, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, dan terlebih firman-Mu yang datang mengajarkan kami. Ketika kami takut, ketika kami bimbang menghadapi hidup ini, tetapi kami berkata, Engkaulah jaminan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah berkat Allah turun atas kehidupan mereka. Pelayanan mereka semakin hari semakin akan diberkati. Kami semua jemaat Tuhan telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya setiap persembahan kami, biarlah itu akan selalu menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat terus tercurah atas hidup kami. Dan Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus berkat Allah terus mengalir melimpah atas hidup kami. Ketika kami diberkati, ajar kami terus bersyukur. Dan terlebih kami selalu hidup merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan korban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh. Jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, sekali lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya. Pujian, pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung muliakan tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat anugerah kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pujian pengagungan kami telah naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat ilahi, berkat surgawi telah melimpah tercurah menjadi bagian kehidupan kami semua. Kembali hamba berdoa untuk sepanjang minggu ini. Kembali dalam kegiatan aktivitas umat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami akan lalui sepanjang minggu ini. Tetapi yang pasti Tuhan, kami ada
pengharapan di dalam Engkau. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah penolong, pembela yang sanggup untuk memberkati umat-Mu di sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau sertai umat-Mu Tuhan dalam segala kegiatan usaha pekerjaan mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai, memberkati, membuat diberkati segala usaha dan jerih lelah mereka. Hamba berdoa biar di dalam nama Yesus apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan tidak akan ada sia-sia, tapi selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Sehat-sehatkan kami, lindungi, jaga, pelihara kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang mencelakakan kami, dari bahaya sakit penyakit yang bisa menjadi bagian kehidupan kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, anugerah perlindungan kasih karunia Allah menjadi bagian kehidupan umat-Mu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Ada anak-anak kami, orang tua kami, yang dalam pendidikan Engkau berikan hikmat, akal budi, kesanggupan, kemampuan, kecerdasan Tuhan. Prestasi yang baik menjadi bagian keberadaan mereka. Biarlah yang sudah bekerja juga Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Ajar mereka semakin diberkati, semakin merendahkan hati, mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami akan melihat, mereka akan terus melihat anugerah pembelaan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semua umat-Mu yang telah berkorban hari ini, apa yang kami persembahkan, kami korbankan untuk Tuhan tidak akan ada sia-sia. Tuhan yang akan balas berkat, berlipat-lipat ganda, tercurah menjadi bagian kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang berbagian dalam pelayanan hari ini, Engkau berkati hidup mereka. Yang percaya pelayanan kami tidak sia-sia, apa yang kami berikan untuk Tuhan, Tuhan akan balas berkat, tercurah menjadi bagian kehidupan ini. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.